Jika namanya tidak muncul dalam daftar 26 pemain Argentina yang terbang ke Qatar, Sergio Aguero berhasil mengendap dan melakukan sedikit gerakan untuk bisa masuk ke tempat latihan Argentina. Perlahan tapi pasti, ia mendapat penerimaan yang baik dari seluruh staf dan pemain. Bahkan ketika tim Tengo meraih gelar juara, Sergio Aguero sempat menghiasi laman utama sejumlah media dengan potret dirinya tengah mengangkat trofi Piala Dunia. Aneh memang, sebab kita tahu bahwa Aguero tidak menjadi bagian dari tim tersebut. Bahkan terdapat aturan yang mengatakan bila trofi Piala Dunia hanya boleh diangkat oleh orang-orang tertentu saja. Namun hal itu justru berhasil dilakukan oleh ex-penggawa Manchester City tersebut hingga jadi pembicaraan luas di berbagai media. Pensiun karena masalah jantung. Jika dilihat dari segi umur, Sergio Aguero sejatinya masih sangat mungkin bermain untuk timnas Argentina. Apalagi kita tahu bila dirinya adalah legenda Manchester City dan kompetisi Liga Primer Inggris. Ketajamannya masih bisa diadu, bahkan dengan pemain muda berbakat sekalipun. Akan tetapi, terdapat sebuah masalah serius pada jantungnya. Aguero sudah berusaha sekuat tenaga untuk bangkit, namun pada akhirnya tidak mendapat apa yang diharapkan. Dia mengaku sedih namun tetap bahagia menjalani kehidupannya sekarang. Melihat gairah yang luar biasa dari Sergio Aguero, Presiden Federasi Sepak Bola Argentina sempat memberikan tawaran bergabung. Aguero sempat diajak untuk menjadi bagian dari staf pelatih timnas Argentina bersama dengan nama Aimar, Samuel, hingga Ayala. Namun dia menolak dengan alasan tidak ingin terbebani dengan masalah sepak bola setiap hari. Meski penolakan terlontar dari mulutnya, Aguero tetap bersedia untuk dilibatkan dalam setiap agenda yang dilakoni Argentina, termasuk memberi masukan kepada pelatih untuk membuat keputusan. Undangan yang menjadi bagian dari staf Argentina sudah ada di meja. Saya berbicara dengan Presiden Sepak Bola Argentina dan saya menjelaskan kepadanya tentang tujuan saya untuk menikmati waktu saya. Saya akan pergi ke Qatar, tapi sebagai penggemar. Yang perlu dicatat, saya akan selalu bersedia untuk hadir dalam acara apapun yang terkait dengan tim nasional Argentina sebagai duta atau semacamnya. Saya hanya tidak ingin tanggung jawab sehari-hari dengan tim, kata Aguero kepada ESPN. Mulanya, Aguero sempat kesulitan menembus tempat latihan timnas Argentina sebelum laga melawan Arab Saudi. Ia sempat kecewa karena sejatinya dia ingin memberikan sedikit hal untuk meningkatkan semangat para pemain. Namun situasi berubah 180 derajat ketika Argentina mengalami kekalahan memalukan atas Arab Saudi. Aguero mulai diizinkan dan memiliki akses khusus untuk masuk ke tempat latihan Argentina. Dirinya pun sukses memberi perubahan yang sangat penting dalam skema dasar 4-3-3 yang diusung Lionel Scaloni dengan memanfaatkan Angel Di Maria di sisi kiri, serta memilih Julian Alvarez ketimbang Lautaro Martinez untuk menemani Lionel Messi. Aguero menaruh peran penting di situ. Aguero mengatakan kepada Scaloni bila Lautaro tidak memainkan peran yang semestinya di laga melawan Arab Saudi. Striker Inter Milan itu disebut tidak menunjukkan karakter dari seorang pemain bernomor 9 dan gagal melakukan duet dengan Lionel Messi. Maka dari itu, Aguero memberi nasihat kepada Scaloni untuk segera menarik Lautaro dan memberi kesempatan kepada Julian Alvarez. Benar saja, Julian Alvarez punya peran yang lebih efektif dan dalam banyak kesempatan berhasil menjadi pembeda dan penentu kemenangan La Albiceleste. Menurut Jeff Rauter dari The Athletic, peran Sergio Aguero dalam keberhasilan timnas Argentina di Qatar kemarin disebut telah melebihi apa yang diberikan seluruh staf di sana. Terlebih dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Lionel Messi. Persahabatan itu dimanfaatkan Aguero untuk menjadikan ruang ganti Argentina jadi lebih padu dan harmonis. Bromance dengan Lionel Messi dan pengaruh terhadap timnas Argentina. Hubungan dekat Sergio Aguero dengan Lionel Messi dimulai sejak keduanya tampil bersama di timnas Argentina U20 pada tahun 2005 silam. Aguero mengaku sempat melihat Messi bermain di FC Barcelona dan mulai mengajak bicara sang pemain. Dari situlah persahabatan itu terjalin. Aguero selalu bersama dengan Lionel Messi, bahkan ketika memilih kamar untuk beristirahat.
Messi dikatakan selalu meminta sekamar dengan Aguero meski kebijakan klub sempat melarang adanya dua pemain yang berada dalam satu kamar. Dalam sebuah kesempatan, Messi bahkan sempat bergurau dengan Aguero ketika dirinya tidak ikut ke dalam skuad Argentina akibat cedera. Dia mengirimkan pesan kepada saya, "Dengan siapa Anda ditempatkan?" Lalu saya membalasnya, "Jangan khawatir sayang, saya sendirian." Tetapi dia langsung menjawab, "Jangan selingkuh dari saya," ungkap Aguero dalam cuplikan persahabatan dengan Messi yang tertulis dalam autobiografi berjudul Born to Rise, My Story. Seiring berjalannya waktu, Aguero dan Messi menjadi dua pemain yang seperti membentuk sebuah geng. Ketika itu terdapat nama tambahan seperti Javier Mascherano, Lucas Biglia, Angel Di Maria, sampai Gonzalo Higuain. Ketika terdapat banyak nama yang mulai hilang, termasuk Aguero itu sendiri, Messi kini hanya berteman dengan Angel Di Maria sebagai sahabat terbaiknya. Disitulah peran Aguero muncul. Dia yang mengiringi setiap langkah timnas Argentina di gelaran Piala Dunia Qatar, memberitahu Messi dan Di Maria bahwa mereka berdua sudah tidak bisa lagi merasa eksklusif. Aguero meminta keduanya, Messi khususnya, untuk membaur dengan yang lain demi menjaga keharmonisan tim. Dari saran Aguero muncul nama baru dalam kehidupan Messi di timnas Argentina seperti Leandro Paredes dan tentunya Rodrigo de Paul yang dijuluki sebagai pengawal setia Lionel Messi. Perlahan tapi pasti banyak kemudian pemain-pemain Argentina yang tergabung dalam kumpulan lingkaran tersebut. Kedekatan antar pemain di luar lapangan menciptakan sebuah kekuatan tak terlihat yang pada akhirnya memberi energi baru bagi permainan Argentina di atas lapangan. Dari hal-hal semacam itu, Aguero mulai sering terlihat dalam momen tertentu ketika Argentina tengah bertanding seperti di bench atau lorong stadion. Aguero bahkan menjadi penengah dari ketegangan yang sempat terjadi antara timnas Argentina melawan Belanda. Seperti diketahui, pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi tinggi, sampai-sampai wasit harus mengeluarkan sebanyak 14 kartu kuning. Menariknya, usai pertandingan yang ditunjukkan dalam pertandingan panas melawan Belanda, Aguero diundang dalam sesi latihan menjelang laga melawan Kroasia. Melansir Mirror, keberadaan Aguero begitu dihormati oleh seluruh pemain Argentina. Apalagi mereka tahu bila Aguero punya kedekatan yang amat luar biasa dengan Lionel Messi. Satu hal yang paling menarik lainnya, menjelang laga final, Lionel Messi meminta Aguero untuk tidur dengannya dalam satu kamar. Seperti diketahui, selama Piala Dunia kemarin Messi hanya tidur sendirian di kamar 201. Tidak ada yang menemaninya, karena memang dia sudah terbiasa tidur dengan Aguero ketika masih bermain bersama. Entah apa yang dibicarakan dengan sahabatnya itu sepanjang malam, yang pasti ketika melakoni laga final, Lionel Messi tampil luar biasa. Dia sukses mencetak 2 gol dan membawa Argentina memenangi gelar juara dunia melalui drama adu penalti. Melihat peran dan kontribusi yang diberikan kepada timnas Argentina sepanjang gelaran Piala Dunia, wajar bila kemudian Sergio Aguero menjadi salah satu sosok paling bahagia atas keberhasilan yang diraih negara tercinta. Dia buru-buru turun ke lapangan dan merayakan kemenangan dengan pemain lain dan tentunya tak lupa untuk menggendong sahabat kamarnya, Lionel Messi, yang tengah mengangkat trofi Piala Dunia dengan sangat gagah.